Saya lahir Protestan, saya lahir Ya Protestan. lahir barunya kemana? Kalau ke Islam nggak lahir baru itu. Nah, ke Pentakosta. Terus nggak lahir baru itu sama Nah, aja. Bukan lahir baru. Itu bukan lahir baru namanya. Sudah saya dibaptis selam itu, saya sudah lewat tuh. Ya tapi Itu katanya bukan lahir baru itu namanya. Lahir baru tuh Baru. nggak gitu. Lahir baru gimana? Roma 12 ayat 2. Sorry, silakan. Ya. Roma 12 ayat 2. Tahu Alkitab nggak? Kalau nggak tahu Alkitab, aku tanya Al-Quran lah. Aku dari Islam ke Kristen. Aku nggak tahu Al-Quran. Kalau Alkitab saya dulu Kristen. Oh iya, sekarang buka Roma 2 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Saya nggak punya Alkitab sekarang. Nah, macam mana? Doa Bapa kami lah. Iya, kalau doa kami saya tahu. Doa Bapa kami lah. Orang Kristen nggak mungkin nggak hafal doa Bapa kami. Anakku Iya, aja saya hafal, umur saya 5 tahun. hafal. Coba Kak. Saya hafal. Ayo coba. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengerin saya ya. Abana alladzi fis samawati yataqaddasu ismuka liya'ti malaikatuka litakum masyi'atuka kama fis sama'i kadzalika al-ardh. Uqdana alladzi lil ghadatina al-yawm waghfir lana dhunubana kama naghfir aidan lil muslimina ilaina wa la tudkhilna fi tajribah lakin najina minasyirir wa bil masih yasu rabbuna li anna laka wal mulku wal quwwa wal majdu ila al-abad. Amin. Bahasa Arab. Saya dari Islam. Keturunan Islam, semua Islam. Kenapa saya masuk Kristen? Kalau antum bilang tadi anak masuk Islam karena Pak Asaro dan segala macam, bukan itu esensinya. Tahu, tidak semua gereja itu punya hal yang sama. Ya, tidak semua gereja punya hal yang sama, punya liturgi yang sama, punya ajaran yang sama. Yang penting adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, itu paling penting. Kalau Anda bilang saya tanya tentang Alkitab, Anda tidak tahu, berarti kamu bukan Kristen yang sejati, cuman Kristen dari lahir. Nah sekarang saya tanya tentang Quran, Anda juga nggak tahu, kan kasihan. Coba saya tanya tentang Quranmu, kamu nggak tahu, kasihan kamu. Tentang Alkitab kamu nggak paham, tentang kamu makna lahir baru itu apa aja nggak paham, ya kan? Terus saya tanya tentang Alkitab yang lain, Allah Tritunggal, nanti kamu bilang pula kayak orang Islam yang lain, oh Tuhannya 3, gitu modelnya. Nanti kamu arahkan ke surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kalau aku jabarkan kamu tambah bingung lagi, apa itu surat Al-Ikhlas? Itu loh. Jadi maaf ya, saya bukan Kristen dari lahir ya. Kamu Sirhari, kamu jangan sok-sok tahu ya, yang di typing jangan sok-sok tahu. Kalau kau nggak tahu aku nggak usah banyak bicara kau di bawah. Ya, saran saya, kamu belajar Al-Quran plus artinya, jangan bacaannya doang. Ya, jangan membaca doang. Saranku, keliru kamu kenal keislaman berapa lama? Ketika kenal Islam terus memutuskan kamu masuk Islam. 1 tahun katanya Umi. Enggak, itu kan dia masuk Islamnya. Sebelumnya kayak kita kan kenal dulu, belajar dulu. Berapa lama kamu belajar keislaman? Silakan buka mute-nya Bang Lutfi. Sorry. Ikut istri kayaknya. Ya, Lutfi. Iya. Iya. Kita dulu Bang Arfi supaya ini. Saya belum punya istri, saya nggak punya istri, nggak punya pacar. Saya masuk Islam bukan karena ikut istri, enggak. Ya, oke lah. Kalau bukan karena istri, mungkin karena pergaulan. Saya tanya, kamu kenal Islam itu berapa lama? Belajar tentang Islam, oke. Bahasa. Saya hanya nonton debat-debat Bang Suma tuh. Ya, di YouTube dulu. Bang Zuma nggak bisa bahasa Arab Jadi ya. saya paham. Jadi Zuma saya tidak bisa sudah bahasa banyak Arab, dia nggak paham kepentingan. Arabnya. Zuma Ya. pernah dekat sama saya, dia sendiri bilang dia nggak bisa bahasa Arab. Cuman karena debatnya Jadi saya perbandingkan agama saya, oh ternyata betul, saya belajar ternyata kekristenan 12 tahun loh bro.
Saya belajar kekristenan 14 tahun, 14 tahun. Baru saya memutuskan untuk jadi orang Kristen. Keluarga saya masih Muslim semua, gak ada satupun yang Islam, yang Kristen. Saya sendiri yang Kristen. Iman itu bukan karena nonton orang debat, ya. Iman itu bukan karena belajar. Oh orang ini ngomong begini, oh orang ini ngomong begini terus ikut-ikutan. Gak gitu. Ya sekedar di Kan situ. sama juga Kristen dengar omongannya pendeta, omongannya Oh rasul-rasul enggak, kan ikut saya omongan nggak orang kenal juga. pendeta. Bro, saya nggak kenal pendeta. Saya dulu belajar kekristenan belajar sendiri. Tidak kenal saya namanya pendeta. Gak ada satupun pendeta yang saya kenal. 14 tahun saya belajar. Saya nggak kenal pendeta. Saya mau belajar di gereja, saya diusir dari dalam gereja. Dibilang penyusup. Sampai sekarang aja sama Islam saya dibilang penyusup, misionaris dari Kristen. Sama orang Kristen saya dibilang penyusup. Sama. Kalau kamu bilang dari Zuma tuh Quran nggak ngerti, Al-Hadis apalagi, bahasa Arab nggak tahu. Sekarang kamu bilang saya dari pendeta, saya nggak kenal pendeta satupun ketika saya belajar tentang Kristen. Nah, sekarang berarti kamu belajar kekristenan, belajar tentang Islam itu baru kan berarti? Nonton perdebatan baru kan? Ya baru. Ya baru. Harusnya sebelum kamu memutuskan, kamu cari kiai, cari betul-betul orang yang paham tentang Islam. Orang Zuma itu disuruh syahadat 2 kali sama MUI, coba. Jadi saran saya, jika mau belajar Al-Quran yang betul-betul. Jangan hanya katanya, Zuma nggak ngerti Quran. Jujur aja nggak ngerti Quran. Tanya Ica, bener nggak Ica? Nggak ngerti dia. Nggak tahu. Kamu belajar dari tempat salah. Saranku, cari kiai, cari ustadz yang betul-betul tawadhu, istiqomah dengan iman Islamnya, kamu cari. Atau kamu belajar sendiri Al-Quran, terus plus terjemahannya kamu cari. Gak usah kamu sentuh-sentuh Alkitab, kan kamu udah gak percaya katanya. Nah, saranku begitu. Masih Alkitab itu masih dipercaya karena di situ ada ayat yang betul juga. Ya. Kamu bilang Alkitab kami ini palsu, gimana sih? Kalau palsu ya jangan dipakai. Istiqomah lah pakai Al-Quranmu, jangan ngambil Alkitab, kan dibilang palsu Alkitab ini. Kenapa masih kamu belajari? Belajar Al-Quranmu aja lah. Saran baik loh. Kalau aku Ya, jahat, sementara jangan belajar Quran, belajar Alkitab sementara aja. belajar. Kalau aku jahat. Kamu gini loh, kamu belajar Alkitab buat apa? Toh kamu bilang kamu sudah tidak percaya, kalian mempercaya bahwa Alkitab sekarang adalah palsu. Kenapa kamu pakai? Artinya kamu tidak konsisten. Saya nggak pakai. Nah, sudah. Saya tidak pakai. Kenapa tadi ketika ditanya Ya, sama saya si tidak pakai. Oke, jangan dipakai lagi. Ketika ditanya sama temanku Pak Ardi, kamu baliknya kok ke Alkitab lagi. Alkitab menyatakan, oh itu kitab kami. Nggak usah kamu pakai. Ngapain? Coba nanti kamu tanya ke Ustadz, kan kamu juga katakan kalau Alkitab sudah diubah. Coba Betul. kamu tanya ke Ustadz atau ulama di mana Taurat yang diturunkan kepada Isa, Taurat, Injil dan Zabur yang diturun kepada Isa itu kitabnya di mana? Di Al-Quran ada nggak? Di Islam ada nggak? nggak? Oke nggak? Gitu loh. Ya, Kamu mau terima tidak terima, teman-teman yang Islam mau terima tidak terima, Al-Quran itu 75% itu resapan dari Alkitab. Betul. Coba dihapus semua kata-kata Alkitab di dalam Quran. Saya pastikan tinggal sampul. Tinggal sampul itu Al-Quran. Satu, kalau ditanya sama Itu Pak Ardi, istilah Kristen dalam Al-Quran. Al-Quran suaranya itu hilang-hilang. kalau tadi Pak Ardi tanya, Suara putus-putus, ada Bang. nggak pernyataan tentang keselamatan di dalam Al-Quran? Kalau Allah yang menyelamatkan, kan gitu. Oh, kamu baliknya ke Alkitab. Loh, kalian jangan balik ke Alkitab. Kalau ditanya Al-Quran, ya kamu jawab dengan dalil Al-Quran. Toh kamu sudah tidak percaya Alkitab lagi, satu. Kedua, kalian juga mengklaim Alkitab itu palsu yang sekarang. Jangan dipakai kalau kamu merasa itu palsu.
satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan, yang disaksikan banyak orang di dalam, yang dicatat di dalam Al-Qur'an. Sayang bang, sebentar Ya lagi. nanti saya tanya. Nanti saya Oh, tanya. tanyakan. Sebentar lagi. Baca Saya kan baru belajar. baca Jadi hadis. maklum lah. Ya kan? Sepanjang yang saya baca Al-Qur'an bro, saya nggak temukan. Saya aja baru belajar Iqra. Iya, saya sepanjang yang saya baca Al-Qur'an, saya nggak pernah temukan satu ayat pun yang dengan secara tegas dan eksplisit Allah itu menjamin keselamatan bagi umatnya. Yang ada justru di hadis itu Ibu Kuri 5993. Kamu catat dan kamu baca. Itu Ibu Kuri 5993 yang dikatakan barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara janggut mulut dan sesuatu yang berada di antara kedua kakinya kemaluan, aku akan menjamin surga baginya. Dan yang menjamin surga itu bukan Allah tapi baginda Muhammad. Itu sabda Rasul loh. Sahih Bukhari 5993 mengatakan demikian. Saya ulangi sekali lagi, barang siapa yang dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara janggut, mulut, dan di antara kedua kakinya kemaluan, aku akan menjamin baginya surga. Kamu catat itu dan kamu baca sendiri. Karena itu tidak framing. Itu yang disabdakan oleh Rasul. Ya, nanti saya sama Pak Ustadz. Ini ada Pak Ustadz, tapi sedang ngerokok Pak Ustadznya. Ada tempat kurang mau. Ustadznya, Pak Ustadznya Bapak ya, yang suka ngajarin Bang Lutfi ya. Coba ajak Ustadz diskusi Ya, dengan saya- kamu di sini. Sedang merokok Pak Ustadz. Nah, gini loh Bang Lutfi, alangkah disayangkan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Nah, alangkah disayangkan kita itu tidak mengerti tentang firman Tuhan, kita nggak tahu tentang Al-Quran, kita nggak tahu apapun, kita tidak tahu, sehingga kita itu bisa Bilang dulu dia bukan Tuhan. kenapa? Di Alkitab saja dulu Yesus bilang dia bukan Tuhan. Kan Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti dia kan bukan Tuhan. Yesus berdoa. Gimana? Perlu kamu ketahui bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Natur ilahi dan natur kemanusiaan. Dalam keadaan dia sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapaknya yang mengutus dia ke dunia. Karena dia Berarti itu dia Tuhan. Kenapa? Bukan Tuhan.